Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang nutrition care process pada tahapan ketiga, yaitu intervensi, dan 4 dan 5 yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk intervensi ya merupakan langkah ketiga dari NGP. Tahapan intervensi gizi itu ada dua ya, yaitu perencanaan kemudian implementasi. Perencanaan adalah ahli gizi merencanakan secara tertulis apa saja yang akan menjadi tata laksana asuhan gizi untuk intervensi pada pasien. Kemudian tahapan yang kedua adalah ahli gizi mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan untuk intervensi tersebut. Begitu. Jadi, perencanaan itu merupakan langkah intervensi gizi secara tertulis, bagian intervensi dan monitoring evaluasi. Kemudian implementasi adalah melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan di bagian intervensi dan monitoring. Dalam merencanakan intervensi, perlu prioritas dalam penanganan masalah. Nah, dalam melaksanakan intervensi gizi ini, yang diintervensi adalah prioritas dari diagnosa gizi. Kemarin kita sudah belajar tentang diagnosa gizi, dari banyak diagnosa gizi yang ditemukan, kita prioritaskan begitu. Maksimal hanya 3 prioritas ya, bisa 1, 2, atau 3 prioritas diagnosa gizi untuk nantinya kita intervensi. Jadi tidak semua masalah gizi di diagnosa gizi itu kita intervensi, namun hanya pada prioritas diagnosa saja yang diintervensi. Lakukan prioritas diagnosa dulu sebelum menetapkan prioritas intervensi. Jadi apa saja yang diintervensi adalah yang masuk ke prioritas diagnosa. Benang merah antara diagnosa dengan intervensi. Maksudnya adalah hubungan antara diagnosa dengan intervensi ya. Dalam mengintervensi kita acuannya adalah pada diagnosa, khususnya adalah prioritas diagnosa. Begitu. Nah, kita ulang dulu kemarin pada diagnosa gizi itu ada kalimat yang terdiri dari problem, etiologi, dan simptom, ya kan? Nah, untuk intervensi gizi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk memperbaiki etiologi. Jadi, intervensi gizi itu untuk memperbaiki bagian etiologi dari diagnosa gizi. Jadi, apa yang diintervensi adalah bagian etiologinya. Kenapa, Bu? Karena etiologi adalah penyebab dari problem, penyebab dari masalah gizi. Sehingga ketika penyebab itu kita intervensi, penyebabnya itu kita minimalisir atau bisa kita hilangkan, maka problem gizinya tidak akan terjadi. Sehingga problem gizi tersebut akan terselesaikan, begitu. Sehingga ketika kita mengintervensi, prioritas utama adalah etiologinya. Kita memperbaiki etiologi. Seperti itu. Tujuan dari intervensi gizi adalah merujuk pada problem. Nah, di intervensi gizi itu nantinya akan ada nama dietnya apa, bentuk makanannya apa, berapa jumlah kalori dan makronutrien serta mikronutriennya. Kemudian di situ ada tujuan intervensi dan prinsip atau syarat diet. Nah, tujuan dari intervensi gizi itu nanti perlu ditulis. Jadi misal kamu merencanakan asuhan gizi untuk pasien A, itu dietnya adalah diet DM plus RG, diet untuk diabetes mellitus dan diet untuk rendah garam. Nah, tujuannya apa? Itu perlu ditulis begitu di perencanaan intervensi gizi. Nah, tujuan itu kita ambil atau kita rencanakan dari problem gizi. Jadi di bagian problem itu nanti kita ambil untuk menentukan tujuan dari intervensi. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya.
Misal diagnosa gizinya adalah penurunan kebutuhan natrium disebabkan karena pasien menderita hipertensi stage 2 ditandai dengan tekanan darahnya 140/90 mm Hg dan ada udema. Nah, bagaimana kita mengintervensi diagnosa gizi ini? Begitu. Nah, intervensi tadi dilihat di sini bahwa intervensi itu memperbaiki etiologi. Berarti intervensi dari diagnosa gizi ini kita lihat etiologinya. Etiologi itu kalimat yang tengah ya. Ya, yang ini berarti ya etiologinya yang merah ini ya. Pasien menderita hipertensi stage 2. Ya, itu adalah etiologinya. Berarti intervensinya adalah kita memperbaiki etiologi. Etiologinya adalah hipertensi stage 2. Berarti diet apa untuk hipertensi stage 2? Berarti intervensinya adalah pemberian diet rendah garam. Nah, rendah garam berapa? Rendah garam 2. Gitu karena hipertensinya stage 2. Oh, kenapa, Bu? Nah, itu nanti kalian pelajari di dietetika di bagian hipertensi atau bisa di buku dietetika ya, itu ada. Hipertensi stage 1 itu harusnya RG berapa, hipertensi stage 2 harusnya RG berapa, prehipertensi harusnya RG berapa, itu ada. Ya, jadi di sini yang perlu kalian ketahui adalah intervensi itu kita merujuk pada etiologi. Etiologinya di sini apa? Oh, etiologinya penurunan kebutuhan natriumnya karena dia hipertensi stage 2 begitu. Oke, berarti hipertensi stage 2 itu intervensinya adalah rendah garam 2. Begitu. Nah, kemudian untuk tujuan intervensinya kita melihat di sini tadi ya. Tujuan intervensi itu kita melihat dari problemnya. Problemnya di sini apa? Oh ya, ini problemnya kan kalimat pertama ya. Problemnya yang ini ya, penurunan kebutuhan natrium. Nah, itu adalah problemnya. Berarti tujuan dari intervensi gizi pemberian RG2-mu ini adalah menurunkan asupan natrium. Merujuk pada problem. Ya. Penurunan kebutuhan natrium ini adalah problemnya sehingga tujuannya adalah menurunkan asupan natrium. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Misal ada diagnosa gizi NI 2.2, asupan makan per oral tidak adekuat disebabkan karena kurang nafsu makan dan sulit mengunyah karena kanker mulut ditandai dengan asupan makan 40% kebutuhan. Gitu ya. Nah, intervensinya apa? Ayo. Oke, intervensi tadi merujuk pada etiologi ya. Etiologinya apa? Etiologinya kalimat yang tengah ya, kurang nafsu makan dan sulit mengunyah. Ketika ada orang yang kurang nafsu makan dan sulit mengunyah, apa yang harus ahli gizi lakukan? Ya, yaitu menurunkan konsistensi dari makanan ya, sehingga menurunkan bentuk makanannya. Karena etiologinya apa, penyebab dari dia asupan per oralnya tidak adekuat adalah sulit mengunyah. Berarti intervensinya adalah, berarti saya turunkan teksturnya menjadi saring atau menjadi cair seperti itu supaya problem kesulitan mengunyahnya itu bisa teratasi. Dia nggak bisa ngunyah, berarti berikan makanan yang lebih lembek begitu, bisa saring, bisa cair sesuai dengan kondisi pasien. Nah, di sini saya tulis pemberian makanan dalam bentuk saring. Kemudian kita juga bisa lakukan kolaborasi dengan dokter terkait penyakit kanker. Kankernya seperti apa? Apakah bisa diberikan makanan dalam bentuk oral atau harus enteral? Nah, itu kolaborasi dengan dokter. Nah, ini merupakan bentuk intervensi dari diagnosa ini. Bu, kenapa diagnosanya ini ya, maaf. NI 2.2, asupan makan oral tidak adekuat. Kenapa? Intervensinya bukan pemberian TKTP, Bu. Tinggi kalori, tinggi protein. Lihat, lihat penyebabnya. Dia asupan per oralnya tidak adekuat itu karena kurang nafsu makan dan sulit mengunyah. Bagaimana orang yang sulit mengunyah bisa terselesaikan dengan kamu beri tinggi kalori? Malah nggak bisa masuk kan? Ngunyah aja nggak bisa. Ya, berarti
intervensi yang dilakukan adalah sesuai dengan etiologinya. Oh, etiologinya sulit mengunyah, berarti saya apa yang dilakukan ahli gizi adalah menurunkan tekstur makanannya menjadi lebih lunak atau mungkin kesaring atau mungkin ke cair, begitu. Nah, kemudian untuk tujuan intervensi. Tujuan intervensi adalah kita merujuk pada apa tadi? Problemnya ya. Problemnya adalah asupan makan per oral tidak adekuat. Berarti tujuan kita kali ini adalah memberikan makanan yang adekuat. Memberikan makanan per oral. Per oral yang adekuat. Atau mungkin memberikan makanan yang adekuat kalau seandainya kita akhirnya jatuh pada pilihan penggunaan enteral, berarti tujuan intervensinya memberikan makanan yang adekuat. Ya, itu merujuk pada tujuannya. Yang tujuannya merujuk pada problemnya, begitu ya. Jadi di sini saya kembali ke sini. Diagnosa gizi itu terdiri dari problem, etiologi, dan sign or symptom. Benang merah antara diagnosa gizi dengan intervensi adalah kita mengintervensi etiologinya. Nah, tujuan intervensinya adalah merujuk pada problemnya. Nah, kemudian nanti sign or symptom digunakan untuk apa, Bu? Sign or symptom itu digunakan untuk MONEF, untuk memonitor dan mengevaluasi apakah pemberian intervensi untuk memperbaiki etiologi itu bisa menghilangkan atau meminimalisir simptom, sign or symptomnya, begitu. Ya, jadi nanti sign or symptom kita lihat pada MONEF, monitoring dan evaluasi. Kalau simptomnya itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan, begitu berarti intervensi kita berhasil, begitu ya. Nah, langkah intervensi kita juga perlu untuk berpikir kritis, begitu. Ya, kita sebagai ahli gizi harus memiliki kemampuan untuk menetapkan prioritas intervensi sesuai dengan prioritas diagnosa. Ya, yang kita intervensi adalah prioritas diagnosa. Kemudian menetapkan tujuan intervensi. Tujuan intervensi, ya, tadi tujuan intervensi kita tetapkan dari problem pada diagnosa. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim kesehatan lainnya. Ya, kita lakukan koordinasi dengan perawat atau bagian farmasi atau dokter terkait dengan intervensi yang kita lakukan dan terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tim kesehatan lainnya. Kita koordinasi, jadi kita tidak jalan sendiri gitu. Kemudian mengimplementasikan intervensi gizi sesuai perencanaan. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk memilih strategi intervensi yang tepat ya, sesuai dengan diagnosanya. Kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis menentukan intervensi yang tepat. Seperti tadi, asupan oral tidak adekuat dikarenakan kesulitan mengunyah. Nah, dikarenakan kesulitan mengunyah, berarti etiologinya adalah kesulitan mengunyah. Berarti intervensinya merujuk pada etiologi. Ketika etiologi kesulitan mengunyah, berarti apa yang kita lakukan yaitu penurunan tekstur makanan ya, bukan pemberian makanan yang lebih ditambah dengan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein ya, tidak. Namun etiologinya dia sulit mengunyah, berarti kita beri makanan yang lebih lunak. Itu adalah strategi intervensi yang tepat sesuai dengan diagnosa. Oke, kemudian menentukan waktu dan frekuensi asuhan gizi. Ya, asuhan gizinya, pemberian makanannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, itu perlu cara-cara berpikir kritis. Kemudian pengelompokan strategi intervensi. Nah, intervensi gizi itu ada 4. Ya, apa saja yang harus kita intervensi itu ada 4. Yang pertama adalah ND. ND itu apa? ND itu intervensi gizi dengan menyediakan makanan atau zat gizi untuk pasien. Dari situ kita perlu menentukan jenis dietnya apa, kebutuhan energi dan zat gizi dalam hal ini adalah makro dan mikronutriennya apa saja, kebutuhan energinya berapa sesuai dengan kondisi pasien, kemudian bentuk makanannya apa, ya, rutenya apa, per oral atau enteral, kemudian frekuensi pemberiannya bagaimana, 3 kali makan utama, 2 kali selingan, atau bisa porsi kecil tapi sering ya, pemberian makanannya sampai 6 kali makanan utama, itu bisa begitu ya, tergantung kondisi pasiennya. Nah, penyediaan makanan ini dalam intervensi gizi ini atau sering disebut dengan nutrition diet, begitu 1 sampai 5 ini ditulis semua ya di perencanaan intervensi. Kamu memberikan jenis diet apa, kebutuhannya seperti apa, bentuk makanannya apa, rutenya apa, dan frekuensi pemberiannya bagaimana. Begitu. Kemudian edukasi gizi.
Ya, selain kita memberikan makanan atau intervensi melalui penyediaan makanan, kita juga perlu memberikan edukasi dan konseling. Edukasi dan konseling itu sebenarnya merupakan satu ikatan ya, jadi itu suatu hal yang komprehensif untuk diberikan kepada pasien dan keluarga pasien terkait dengan intervensi untuk pasien tersebut gitu. Jadi namun edukasi dan konseling itu memiliki perbedaan secara prinsip begitu, yaitu edukasi itu eh, diberikan kepada pasien yang sebelumnya tidak tahu terhadap informasi gizi yang diberikan begitu. Nah, kalau konseling gizi tujuannya adalah merubah perilaku eh, diberikan kepada pasien yang sudah paham sih ya diet yang diberikan, namun motivasi untuk ke perubahan pola makan, untuk ke eh, keteraturan dalam dia menjalankan diet itu kurang motivasinya, sehingga diberikan konseling. Jadi bedanya edukasi dan konseling itu, kalau edukasi sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, kalau konseling sebelumnya sudah tahu begitu, namun ditingkatkan motivasinya, diberitahu kembali supaya dia bisa menjalankan dietnya begitu. Namun edukasi dan konseling ini jadi satu begitu, jadi satu kegiatan intervensi, yaitu kita memberikan informasi, menyampaikan informasi terkait dengan informasi gizi, terkait dengan intervensi yang diberikan, diet yang diberikan, apa saja yang harus dikonsumsi, apa saja yang harus dibatasi, apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, itu diberitahukan, diinformasikan kepada pasien dan keluarga pasien ya, dalam bentuk edukasi dan konseling itu ya. Jadi nanti pasien itu tahu, oh kenapa saya diberi makanan yang bubur begitu, kenapa saya diberi makanan yang saring, sedangkan pasien sebelah saya itu makanannya enak-enak begitu ya, nasi, kemudian dia ada lauknya itu tidak dicincang begitu, kenapa saya dicincang. Nah, itu kadang pasien harus diberitahu, karena kondisinya Anda seperti ini, saluran cerna Anda masih begini, sehingga Anda perlu diberikan diet yang tekstur makanannya lebih eh, di bawah dari makanan biasa untuk membantu pencernaan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam edukasi dan konseling. Jadi, nanti pasien tahu kenapa saya diberikan makanan seperti ini. Kemudian edukasi dan konseling juga bermanfaat ketika nanti pasien pulang ya. Itu nanti mereka di rumah juga akan melaksanakan diet sesuai dengan apa yang sudah diberikan edukasi dan konseling oleh ahli gizi di rumah sakit. Oh, kemarin nggak boleh makan ini, kemarin makan ini boleh begitu. Nah, itu merupakan eh, informasi yang nanti bermanfaat untuk pasien ketika dia sudah pulang di rumah. Kemudian intervensi yang keempat adalah RC. RC adalah koordinasi pelayanan kesehatan. Nah, di sini ahli gizi perlu melakukan koordinasi ya, atau eh, bekerja sama dengan pelayan kesehatan lain begitu. Jadi di sana tim kesehatan kan nggak cuma ahli gizi ya, di sana ada dokter, ada farmasi, ada kebidanan, ada perawatan begitu. Nah, untuk menangani pasien tersebut kan ada tim kesehatan. Nah, kita perlu berkoordinasi dengan tim kesehatan lainnya terkait dengan intervensi yang kita berikan. Ya, misal misal pasien itu mengalami asites. Kita perlu mengetahui tingkat asitesnya seperti apa. Nah, ahli gizi kan nggak bisa ya mengetahui tingkat keparahan dari asites itu. Nah, kita perlu koordinasi dengan pelayan kesehatan lain seperti perawat atau dokter untuk mengetahui tingkat asitesnya itu apakah sudah menurun dengan pemberian diet yang kamu berikan. Nah, seperti itu. Itu namanya koordinasi pelayan kesehatan ya. Jadi, intervensi gizi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penyediaan makanan atau ND, terdiri dari 5 ini. Kemudian ada edukasi atau E, kemudian ada konseling atau C, di mana edukasi dan konseling itu nanti merupakan satu kesatuan kegiatan yang komprehensif. Begitu, kemudian yang terakhir ada RC, yaitu koordinasi pelayanan kesehatan. Jadi berkoordinasi dengan petugas kesehatan lain. Itu adalah intervensi. Sekarang monitoring dan evaluasi. Nah, pada Monef kita juga perlu untuk berpikir kritis, di mana kita harus memilih indikator yang sesuai.
indikator yang sesuai untuk kita lakukan MONEF. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa apa yang harus kita MONEF, Bu? Yang harus kita MONEF adalah sign or symptom dari prioritas diagnosa. Dari prioritas diagnosa yang sudah kita tentukan tadi, berarti intervensi diagnosa gizi itu kalimat diagnosa gizi itu terdiri dari problem, etiologi, dan sign or symptom. Nah, problem, etiologi, dan sign or symptom itu semuanya bermanfaat di bagian intervensi dan MONEF. Begitu. Problem itu digunakan untuk tujuan intervensi. Etiologi digunakan untuk mengintervensi. Nah, sedangkan sign or symptomnya digunakan untuk indikator-indikator pada langkah monitoring dan evaluasi. Begitu. Kemudian kita juga harus berpikir kritis untuk bisa menggunakan standar yang sesuai, standar dari sign or symptom yang sesuai. Misalnya, sign or symptomnya adalah nilai laboratorium GDS, gula darah sewaktu. Nah, kita harus menentukan standar yang sesuai, berapa sih gula darah sewaktu yang normalnya itu berapa. Begitu, sesuai dengan jenis rekam laboratorium yang digunakan untuk pasien ya. Kadang laboratorium satu yang dengan laboratorium yang lain memiliki perbedaan standar ya, sesuaikan dengan laboratorium yang digunakan. Biasanya itu tertera pada hasil labnya ya, di sebelah kanan, paling kanan itu biasanya ada nilai normalnya. Nah, itu misal contohnya begitu. Kemudian misalnya lagi nilai tekanan darah. Tekanan darah itu nilai standarnya berapa? Oh, di bawah 140/90 itu berarti prehipertensi. Kemudian di atas 140 sampai 160 itu stage 1, di atas itu merupakan stage 2. Nah, itu perlu diketahui. Sehingga ahli gizi harus tahu standar-standar dari sign or symptom. Kemudian menjelaskan kondisi klien saat ini sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi nanti kamu harus menjelaskan kepada pasien kondisinya seperti ini, Bu, sehingga diberikan diet yang seperti ini. Nah, diharapkan nanti hasilnya seperti ini ya. Kamu memberikan komunikasi kepada pasien terkait dengan diet yang diberikan, dan nanti dilihat dari monitoring dan evaluasinya adalah hal-hal yang terkait dengan sign or symptom dari pasien tersebut, sehingga nanti pasien tahu, oh berarti kenapa saya diberikan diet seperti ini gitu. Kemudian menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dari hasil yang diharapkan begitu. Kemudian menentukan faktor-faktor yang membantu dan menghalangi hasil yang diharapkan ya. Jadi nanti kamu tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dari hasil yang diharapkan begitu. Kemudian menentukan keberlanjutan dari intervensi. Ya, apakah intervensinya nanti lanjut dari MONEF yang kamu lakukan? Apakah nanti intervensinya bisa lanjut dengan diet yang sama atau perlu diubah? Jika MONEF-nya itu tidak berhasil, ketika kamu MONEF ternyata sign or symptomnya itu tidak berubah, atau mungkin timbul sign or symptom baru atau masalah gizi baru, nah berarti kamu bisa menentukan perubahan intervensi gizi dengan melakukan asesmen lagi, begitu ya. Kemarin saya jelaskan bahwa di bagian MONEF itu kita melihat apakah kondisi pasien itu membaik atau tetap atau bahkan memburuk dengan penambahan masalah-masalah gizi baru, begitu. Nah, ketika ada ketika di MONEF itu ternyata di bagian sign or symptomnya tidak membaik, atau mungkin muncul sign or symptom baru atau masalah gizi baru, kita bisa melakukan asesmen kembali. Jadi nanti dilakukan NGP lagi mulai dari awal, yaitu di asesmen lagi, kemudian didiagnosa lagi, diintervensi lagi. Kemungkinan intervensinya akan berbeda dengan intervensi sebelumnya. Begitu ya, jadi muter terus. Nah, kalau pengelompokan dari MONEF, apa saja yang perlu kita MONEF, apa saja yang perlu kita monitoring dan evaluasi? Ada 4 hal yang perlu kita monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah asupan makannya, asupan makan dari pasiennya. Ya, kemudian yang kedua adalah antropometri dari pasiennya. Begitu, apakah ada perbaikan dari antropometri yang kemarin menjadi masalah gizi. Kemudian data biokimia. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan fisik klinisnya. Jadi ada 4 ya. Kalau kita urutkan yaitu A, antropometri, B, biokimia, C, klinis fisik ya, D, dietary history. Jadi apa yang harus kita MONEF itu ada A, B, C, D. Antropometri, biokimia, klinis atau fisik, dan D, dietary history-nya seperti apa.
Jadi selama kalian mengintervensi, itu kalian ukur kembali ABCD-nya sehingga nanti dari situ bisa dilihat Monef-nya. Oh, ternyata sudah ada perbaikan asupan makan yang sebelumnya tidak nafsu makan, asupan energi hanya 20%. Nah, setelah diberikan intervensi oleh ahli gizi yang cantik-cantik begitu ya, dengan pemberian diet yang sesuai, tekstur yang sesuai, asupan makannya jadi membaik ya, meningkat menjadi 60% atau 80% misalnya. Itu dari riwayat makan. Kemudian dari antropometri, mungkin berat badannya bertambah ya, untuk mungkin kasus pada pasien balita yang gizi kurang begitu, 3 hari pemberian makanan yang baik, asupan makannya jadi baik, kemudian berat badannya naik 200 gram, 300 gram. Nah, itu merupakan menunjukkan keberhasilan dari intervensi. Kemudian dari hasil biokimia, misalnya pasien yang kolesterol tinggi begitu, dislipidemia, kemudian oleh ahli gizinya, mbak-mbak ahli gizi yang cantik-cantik itu diberikan diet dislipidemia dengan energi yang sesuai dengan pasien, kemudian lemaknya hanya 15-20%, sesuai dengan prinsip-prinsip diet dislipidemia. Akhirnya kolesterolnya turun, yang awalnya 300 mg per dl, 3 hari pemberian diet dislipidemia jadi turun, sekarang hanya 210 mg per dl. Nah, itu merupakan perbaikan, sehingga dari situ bisa dimonef bahwa pemberian dietmu berhasil begitu. Kemudian hasil pemeriksaan fisik klinis, ayo apa yang terkait dengan fisik klinis, misalnya kemarin itu ada mual dan muntah, kemudian ada sesak nafas begitu ketika diberikan diet rendah karbohidrat begitu, keluhan-keluhan sesak nafasnya jadi berkurang begitu ya. Nah, itu merupakan keberhasilan dari intervensi yang dilihat dari Monef. Jadi dalam melihat Monef yang dilihat ada 4 ya nak, A, B, C, D begitu. Nah, ini contoh intervensi. Contohnya, diketahui prioritas diagnosa gizi adalah yang pertama adalah NI 1.2, yaitu asupan energi tidak adekuat terkait penyakit sirosis hati yang menyebabkan nafsu makan menurun, ditandai dengan asupan energi hanya 50% kebutuhan. NI 5.4 penurunan kebutuhan natrium terkait penyakit sirosis yang ditandai dengan asites grade 2. NC 3.2 penurunan berat badan yang tidak diinginkan karena katabolisme protein yang meningkat ditandai dengan penurunan berat badan 5 kg dalam 1 bulan terakhir. Nah, dari 3 prioritas diagnosa itu, intervensinya adalah yang pertama NI 1.2, 1.2 tadi kan asupan energi tidak adekuat ya, karena nafsu makan menurun begitu. Nah, di sini intervensinya adalah pemberian diet TKTP. Kemudian bentuk makanannya lunak, rutenya per oral, frekuensi makan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Untuk tujuan intervensi merujuk pada problem gizinya, begitu. Nah, kemudian yang ini adalah intervensi untuk yang kedua, penurunan kebutuhan natrium. Tujuannya adalah menurunkan asupan natriumnya untuk mengurangi asites. Ya, rencananya adalah diberikan diet RG. 2. Bentuk makanan lunak, rutenya per oral, frekuensinya 3 kali makan utama dan 3 kali seringan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, NC 3.2, karena kehilangan berat badan yang tidak diinginkan, tujuan intervensinya adalah menaikkan berat badan 0,5 kg dalam waktu 7 hari. Nah, ini siapa Bu yang menentukan 0,5 kg dalam waktu 7 hari? Nah, ini sesuai dengan prinsip dari dietetika ya. Jadi kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang sesuai dengan standar itu dalam seminggu itu yang normalnya adalah meningkat atau menurun 0,5 kilogram begitu, dengan pemberian penambahan 500 kalori atau pengurangan 500 kalori. Itu nanti akan dibahas di dietetika. Kemudian rencananya di sini diberikan TKTP. Jadi untuk intervensi gizi pada 3 diagnosa tersebut adalah tujuannya yang pertama meningkatkan asupan makan sesuai dengan kebutuhan energi, yang kedua menurunkan asites, yang ketiga memberikan asupan makanan untuk menaikkan berat badan. Ini intervensinya, jenis dietnya adalah
TKTP dan rendah garam 2, bentuknya lunak, rutenya per oral, frekuensinya 3 kali makanan utama dan 3 kali seringan, energinya sekian, makronutrien dan mikronutriennya sekian. Prinsip dan syarat dietnya ya, sesuaikan dengan prinsip dan syarat diet dari TKTP dan RG ya, ditulis di sini. Kemudian edukasi dan konseling ya, sesuai dengan edukasi dan konseling untuk dietnya, yaitu diet TKTP dan diet RG itu seperti apa ya, kalian tulis. Kemudian contoh monefnya. Nah, untuk monef kita perlu membuat tabel yang berisikan parameter. Parameternya tadi ada 4 ya. Apa yang harus kita monef tadi ada 4 ya, A, B, C, D. Itu masuk di parameter. Asupannya, atau asupan apa, misal asupan energi, atau mungkin asupan natriumnya, ini ya asupan natrium, atau mungkin berat badannya, asitasnya, seperti itu. Nah, kemudian ada kolom target, ya targetnya apa? Asupan energi targetnya mencapai 80% dalam waktu 3 hari. Nah, ini target yang menentukan ahli gizi sendiri, ya. Kemudian pelaksanaannya dalam kalian memonef parameter asupan energi itu dilakukan dengan cara apa? Oh, bisa dengan recall atau bisa dengan metode melihat sisa makanan dengan metode Comstock, begitu. Ditulis di sini pelaksanaannya seperti apa. Nah, hasil evaluasinya apa? Oh, ternyata makanan dari rumah sakit habis 50%. Itu dari evaluasi yang kalian lihat melalui pelaksanaan. Setelah di-recall atau setelah dilihat dengan menggunakan metode Comstock, ternyata asupan makan pasien ini masih hanya 50%. Berarti nanti tindak lanjutnya seperti apa? Begitu. Ya, jadi untuk monef ada 5 kolom. Yang pertama adalah parameternya apa, targetnya apa, pelaksanaannya seperti apa, evaluasi, hasil evaluasinya bagaimana ya, kemudian tindak lanjutnya akan seperti apa. Gitu. Nah, terima kasih. Itu merupakan materi dari NCP di bagian intervensi dan monitoring evaluasi. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan studi kasus ya, nanti akan kita bahas bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.